今日为了你收，便教他引颈受禄恩呢。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Village Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-103. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 102. Kemarin Jiang Bilan telah datang ke kediaman Sinan, yang mana dia ingin memberikan bantuan kepada mereka, sebab ia tahu kalau kondisi dari Kaisar Suci Xinglong tidaklah baik-baik saja. Selain itu Jiang Bilan memberitahu kalau dirinya sudah berubah, hanya saja dia ini masih sulit untuk diterima oleh Miao Miao. Sedangkan Sinan sendiri masihlah peduli kepadanya, bahkan memberikan Jiang Bilan obat untuk luka yang telah dia terima. Setelah dari sana, Sinan dan juga Miao Miao pergi ke sebuah tempat, di mana ini adalah sebuah altar yang memiliki energi langit dan bumi yang cukup melimpah. Jadi akan sangat mudah bagi Miao Miao untuk melakukan penerobosan. Sinan pun dirinya minta untuk melindungi dirinya. Sedangkan di sisi lain kejadian buruk telah menimpa penjaga dari Jiang Bilan, yang mana nenek ini sudah dilukai sangat parah oleh Xiao Feifeng. Nenek itu pun meminta Jiang Bilan untuk pergi dari aliansi bisnis karena itu bukanlah tempat yang aman untuknya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa ke beberapa waktu sebelumnya, di mana Xiao Beifeng masih berada di sekitaran tempat Jiang Bilan untuk bisa mencari sesuatu. Hingga akhirnya dia pun telah menemukan sebuah benda. Xiao Beifeng sungguh tidak menduga Jiang Bilan memiliki sebuah harta yang dirahasiakan dari mereka. Ini merupakan rekaman yang memperlihatkan Sinan melatih metode rahasia 5 Yin. Teknik ini sangatlah kuat, bahkan mungkin hanya kultivator tingkat tinggi saja yang bisa menggunakannya. Tidak heran mengapa Yang Tatian bisa kalah. Xiao Beifeng sudah meminta adiknya untuk tidak bergaul dengan bocah lemah dari Papillon Changfeng. Alasan mereka bisa kalah dari Sinan juga karena dia tidak berlatih. Xiao Beifeng tidaklah bisa menyalahkan hal itu. Dia pun meminta kakaknya untuk segera bertindak, karena bagaimanapun kekuatannya pasti tidaklah bisa Sinan tahan. Xiao Feifeng membenarkan hal itu. Jangankan satu dupa, ia bahkan bisa mengalahkan Sinan dengan waktu yang sangat singkat. Ia juga berencana untuk membalaskan dendam Xiao Beifeng. Baginya Sinan cukup beruntung. Tapi meskipun begitu, satu jiwa sudah kembali hilang karena ulah dari Xiao Beifeng yang kembali kalah dari Sinan. Xiao Beifeng sebenarnya cukup kesal dan apa yang telah kakaknya katakan. Tapi mau bagaimana lagi, itu juga adalah kesalahannya. Mereka pun pergi ke dalam sebuah portal dan meninggalkan nenek ini. 能被大哥你亲手干掉。今日为了你收，便教他引颈受禄恩呢。好子看看。 Kembali kepada Miao Miao, yang mana ia masih berada dalam proses penyerapan energi langit dan bumi. Sebuah mantra pun mulai Miao Miao ucapkan untuk bisa mempercepat proses kenaikan yang dia lakukan. Energi yang begitu besar pun telah Miao Miao ciptakan. Tempat ini juga telah memberikan bantuan kepada Miao Miao. Sebuah getaran pun mulai tercipta di tempat tersebut, karena apa yang Miao Miao lakukan telah menarik perhatian begitu banyak monster. Untung saja Sinan ada di sini, jadi dialah yang akan bertanggung jawab untuk bisa melindunginya. Para monster itu dah mudah dia kalahkan. Hanya saja ada beberapa monster yang mencoba untuk memanfaatkan kelengahannya. Beruntungnya Sinan memiliki pergerakan yang cepat dan mengatasi mereka yang berusaha untuk mengganggu Miao Miao. Dalam pertarungan tersebut, Sinan telah berhasil mengalahkan beberapa monster.
Akan tetapi ada masalah baru karena serangan lain juga telah muncul. Ini semua berasal dari Xiao bersaudara, dan tentu saja Sinan bisa mengetahui posisi mereka agar bisa melancarkan serangan balik. Kali ini Sinan akan memastikan kalau Xiao Beifeng tidak akan bisa pergi lagi, sebab dengan begitulah mereka tidak akan bisa menyerang tanah suci Xinglong. Pergerakan cepat yang Sinan miliki mampu diatasi oleh Xiao Beifeng, yang tentu membuat Sinan cukup terkejut. Pasalnya potongan catur itu bisa membuat mereka bertukar posisi. Serangan pun kembali Sinan lancarkan, namun dalam jumlah yang sangat banyak. Xiao Beifeng pun segera membentuk pertahanan untuk bisa menahan serangannya. Ia pun menjadi begitu panik karena bagaimana bisa Sinan memiliki kekuatan sehebat itu. Sejak awal Xiao Beifeng sudah memberitahunya kalau ada yang aneh pada diri Sinan. Selama serangan itu berlangsung, Xiao Beifeng pun diam-diam melancarkan sebuah serangan tersembunyi. Untung saja Sinan masih bisa menghindarinya. Ia pun meminta Xiao Beifeng untuk pergi dari tempat ini jika dia tidak ingin mati. Tapi dia itu tidaklah peduli dan menganggap Sinan terlalu percaya diri sampai-sampai memberikan peringatan kepadanya. Xiao Beifeng pun mulai menyiapkan sebuah serangan besar untuk bisa melancarkan serangan kepadanya. Tapi tanpa sepengetahuannya, Sinan itu sudah menyiapkan sebuah serangan dan langsung saja melancarkan ini kepada Xiao Beifeng. Inilah alasan mengapa Sinan memintanya untuk menyerah. Karena seberapa hebat pun pertahanannya, pedang Sinan mampu menembus segalanya. Dan pastinya serangan itu pun semakin mendekat kepada Xiao Beifeng. Ia akhirnya pun sadar kalau kekuatan Sinan memang aneh. Hingga di detik-detik terakhir, Xiao Beifeng pun pergi, yang mana ternyata dia telah memiliki rencana lain. Karena jimat yang dia miliki telah berhasil mengendalikan beberapa monster di sana untuk menyerang Sinan. Xiao Beifeng pun meminta Sinan untuk tidak meremehkan dirinya. Benar saja, ketika Sinan menggunakan pedangnya, entah kenapa pedangnya itu pun mengalami sesuatu yang aneh. Alhasil dia pun tidak bisa menggunakan pedang tersebut, dan harus menghindari beberapa monster yang mencoba untuk menyerangnya. Namun itu sudah ditunggu-tunggu oleh Xiao Beifeng. Serangannya pun kembali lagi dia lancarkan dan berhasil menekan Sinan. Akan tetapi pedang yang Sinan miliki masihlah dengan mudah menyerap serangan tersebut. Ia pun kembali melancarkan serangan kepada Xiao Beifeng. Tapi monster ini segera bertindak untuk melindunginya. Alhasil nyawa Xiao Beifeng pun kembali selamat. Tapi sepertinya itu tidak berlangsung lama karena roh dewa perang siap untuk menebasnya. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh Xiao Beifeng, sebab tebasan yang Sinan lancarkan ternyata malah mengenai Miao Miao, dan tentu saja ini sangatlah mengejutkannya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.